Ya. Oh, selamat pagi teman-teman di Blockers, dimanapun Anda berada. Hari ini saya ketamuan orang yang agak spesial ini, dan kelihatannya ya akan menimbulkan nggak tahu nih, panas, adem atau menghitung ulang gitu. Karena tahun politik ini menjadi tahun yang menjadi sangat sangat dinamis di berbagai sektor. Nah, kebetulan saya itu kedatangan seorang teman. Ini siapa, Mas? Iqbal. Ini kabarnya Mas Iqbal ya? Oke. Iqbal dari mana, Mas? Saya Iqbal dari Komite Independen Sadar Pemilu atau KISP, sebuah LSM kepemiluan yang bergerak dan berpusat di Yogyakarta, namun kami terakomodasi secara nasional sebagai pemantau pemilu. Jadi KISP, Komite Independen Sadar Pemilu. Independen Sadar Pemilu, teman-teman. Sekarang apa yang akan kita perbincangkan dengan Mas Iqbal? Yang pertama adalah ada satu temuan yang menarik yang akan kita share tentang angka fantastis belanja iklan partai politik dan baca pres. Ini persoalannya akan melebar kemana-mana ya, tapi kita akan urut satu persatu. Mas, apa temuan yang menarik dari teman-teman KISP, Mas? Siap. Jadi beberapa waktu lalu kami dari KISP bersama dengan platform kami sudah bicara melakukan penggalian data sebenarnya di platform Meta yang membuat iklan dari Facebook dan juga Instagram terkait dengan iklan politik. Nah, dari teman tersebut kami coba memetakan mana iklan yang berkaitan dengan baca pres yang selama ini digandang ada 3 orang, baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan, dan juga partai-partai politik. Dari temuan tersebut sebenarnya kita cukup terkaget dengan gelontoran atau jor-jorannya beberapa baca pres dan juga partai politik terkait dengan pengeluaran di iklan politik media sosial. Di medsos ya, jadi iklan untuk medsos ya. Betul. Jadi di rentang waktu Agustus 2020 sampai dengan Juli 2023 atau hampir 3 tahun ini, temuan menariknya adalah ada salah satu baca pres yang mengeluarkan dana hingga 4 miliar. 4 miliar ya? 4 miliar 600 juta lebih, yaitu Prabowo Subianto. Sementara Ganjar Pranowo itu ada 2 miliar lebih, dan juga Anies Baswedan yang 160 juta. Nah, tentu angka ini menjadi temuan yang menarik menurut kami, karena ini menggambarkan betapa jor-jorannya para baca pres untuk memenangkan ruang media sosial. Nah, yang tidak kalah menarik adalah partai politik juga tidak mau ketinggalan. Nah, sebentar, Mas. Teman-teman sekalian, ini hasilnya yang hasil temuannya teman-teman KISP. Ini jelas ya, ini siapa yang paling besar. Sampai dengan 16 Juli 2023, Mas. Iya. Oke, kelihatan ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Mas, pertanyaan saya begini, Mas. Siap. Dari tiga baca pres ini, Prabowo itu sampai 4 miliar, Mas Ganjar 2 miliar, dan Anies Baswedan 160 jutaan. Sekian. Mas, sebetulnya dalam tujuannya itu dari 4 miliar nih Pak Prabowo, Pak Ganjar 2 miliar itu mereka sudah tercapai nggak dalam penguasaan ruang publik lewat medsos? Ya. Kalau menurut analisa nih. Jadi dari kacamata objektif saya, kelemahan dari transparansi iklan medsos ini adalah mereka tidak menjelaskan kira-kira audiens sasaran itu siapa. Karena sebenarnya biasanya kalau kita mengiklan itu ada memilih kira-kira kita menyasar beberapa lokasi dan lain sebagainya. Sehingga yang ditransparansikan hanya terkait dengan siapa yang menerbitkan iklan, siapa yang membiayai iklan, dan juga besaran biayanya. Nah, sehingga ketika ditanya seberapa efektif atau seberapa berhasil, saya pikir belum bisa diukur secara objektif. Namun tentu saja semakin besar dana yang dikeluarkan, maka semakin luas jangkauan yang akan dijangkau terkait dengan audiens tersebut. Dan tentu ini sangat relevan dengan kondisi hari ini, Pak. Jadi dengan jumlah pemilih muda yang 60%, dengan pengguna media sosial yang juga didominasi oleh pemilih muda, tentu ini menjadi sangat relevan dilakukan oleh para baca pres ini sendiri untuk yang minimal menumbuhkan awareness atau perhatian terhadap mereka. Jadi targetnya ini caper cari perhatian lah, atau mungkin untuk lebih dikenal ya. Untuk lebih dikenal. Belum masuk masa kampanye, mungkin citranya lebih ditunjukkan dari citra-citranya, kegiatannya, dan mungkin prestasi-prestasinya, keunggulannya seperti itu. Jadi mungkin agar lebih dikenal publik, agar lebih
publik merasa aware terhadap capres tersebut. Jadi tujuannya itu sampai sekarang ini jor-joran itu termasuk jor-joran nggak Mas? Kalau menurut kami itu angka ini angka yang fantastis, tapi kalau dibandingkan dengan media massa konvensional, saya pikir ini angka yang cenderung murah karena ketika 3 tahun dikalkulasikan dengan jumlah iklan misalkan saja Prabowo Subianto yang ada ratusan 400 iklan lebih, tentu ketika dibandingkan dengan media massa ini lebih murah. Tapi tentu angka ini juga mengejutkan karena apa? Karena ini belum masuk masa kampanye, Pak. Oh gitu ya? Belum masuk masa kampanye, bahkan pendaftaran calon saja belum. Jadi inilah yang membuat angka ini mungkin lebih mengejutkan. Nah, apalagi nanti ketika masuk masa kampanye, pasti akan sudah daftar calon, ini pasti akan lebih jor-joran lagi. Lebih jor-joran lagi ya. Jadi sebagai banyak hafal aja gitu. Teman-teman sekalian sih. Sekarang saya akan Mas. Dari nominal 4 miliar itu, apakah katakanlah kita contoh Pak Prabowo aja atau Mas Ganjar ya mungkin gratis. Sebetulnya dari 4 miliar itu Mas Iqbal, itu sebetulnya apa sih yang itu apakah maaf ya, apakah itu uangnya Pak Prabowo sendiri atau itu uangnya Mas Ganjar sendiri 2M atau itu uangnya Mas Anies 160 juta, itu duit mereka sendiri atau duit apa Mas? Kalau sebenarnya hal yang mungkin belum bisa saya jawab secara pasti karena kelemahan dari iklan media sosial itu adalah dia tidak bisa diidentifikasi terkait dengan siapa yang memberikan dana. Bisa saja kan dengan akun anonim atau mungkin dengan nama personal dan terbukti di sebagian besar ini memang banyak dilakukan oleh para relawan atas nama relawan. Oh, jadi para atas nama kecuali atas nama relawan. Kecuali Prabowo Subianto yang atas nama akun pribadi sampai dengan 4 miliar 400 juta ini. Jadi ini akun pribadinya Pak Prabowo ya? 4 miliar 400 juta itu akun pribadi Prabowo, sementara 200 juta lainnya itu akun relawan. Akun relawannya Pak Prabowo yang terdata di Meta yang mendaftarkan sebagai iklan ini. Oke sih. Ini kenapa cek Mas? Nah itu dia. Mungkin ya sudah tercover di ini ya, sudah tercover di media sosialnya. Oh gitu ya? Jadi mungkin ya ini juga mungkin bukan wilayah saya untuk menjawab, tapi ini juga bisa menjadi perhatian pihak lain dengan ini. Nah tapi kalau dibandingkan dengan Ganjar itu full relawan yang mengeluarkan. Gitu. Tapi kalau sumber dananya tidak tahu apakah itu bersumber dari atas juga atau memang pure dari relawan. Tapi yang jelas hampir seluruh provinsi ada mengeluarkan iklan terkait dengan Ganjar Pranowo. Oke, nah, ini Anies juga sama. Ini datanya teman-teman yang saya dapatkan di pengiklannya itu kalau untuk Pak Prabowo itu ada 7. Ada 7. Kemudian boleh nggak di kameranya didekatin kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini menarik. Kalau Ganjar itu cuma 10 besar, jadi masih banyak yang lain. Oke, nah baik. Nah, ini salah satu contoh. Yang ini punyanya Pak Anies ya. Itu 10 besar juga. 10 besar ya. 10 terbesar. Nah, ini menarik nih. Maksud saya begini. Kalau kita bandingkan nih, jadi iklan medsosnya itu kalau ini ada akun Prabowo Subianto yang resmi nih, Pak Prabowo Subianto itu sekitar 4 miliar. Kemudian ada Prabowo untuk Indonesia, betul ya? Betul. Prabowo lanjutan kepemimpinan, Stay with Prabowo, Sahabat Prabowo, Prabowo untuk NKRI, dan Prabowo menyapa. Masing-masing di angka ya sekitar 100-an, 100 di bawah 100 jutaan. Yeah. Nah, kemudian kalau untuk Ganjar ini nggak ada yang official resmi, nggak ada ya? Nggak ada, tidak kami temukan. Jadi kalau Ganjar Pranowo ini murni relawan ya, yang atas nama akun relawan. Atas nama akun relawan. Kemudian Anies juga gitu. Anies juga sama, tidak ada resmi. Nah, saya nggak tahu nih duitnya dari mana nih. Kalau jelas kalau Pak Prabowo ini karena akun resminya Prabowo ya kan dari koceknya ya, kelihatan resminya gitu ya. Kemudian ini kalau nggak tahu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah Mas Iqbal begini Mas. Ini kan jadi tidak terbatas tuh Mas. Betul. Tiba-tiba saya mengatakan Mas Anton, iklan medsos toh, nih uangnya tak kasih nih, gitu. Itu kan bisa banyak sekali gitu. Itu efektif atau tidak Mas?
kalau dilihat kondisi sekarang, efektif atau tidaknya sebenarnya tergantung pada beberapa hal. Jadi yang pertama tergantung apa konten yang mereka sebarkan. Yang kedua juga tergantung pada isu yang mereka angkat itu seperti apa, apakah sesuai dengan konteks isu suatu negara. Nah, jadi yang balik ke yang pertama ke konten. Jadi banyak sebenarnya politisi yang beriklan, tapi iklan itu monoton. Iklannya monoton. Walaupun berapa banyak dana yang mereka keluarkan, ya mungkin bisa membuat dia dikenal oleh publik secara capaiannya, tapi capaian lebih jauh ke tahapan mungkin sikap atau perilaku untuk memilih, saya pikir itu belum, nanti dulu gitu. Tapi ketika para kandidat bisa menghadirkan konten yang itu menarik, konten yang itu bagus, itu mungkin bisa mengajak pemilih untuk memilih dia seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan isu juga, isu apa yang diangkat. Kalau isunya dia bisa ngambil momentum isu tertentu yang itu bisa menimbulkan engage publik, itu mungkin akan efektif. Misalkan ada isu terkait dengan masalah apa di suatu negara, gitu. Kemudian dia ikut berkomentar dan komentar ramai dengan simpati publik, ya itu bisa jadi efektif. Kalau sebaliknya bisa jadi baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah ada aturan di dalam beriklan di media sosial yang ada hate speech mungkin ada, jadi misalnya kan ada nanti maksud saya begini, kan orang nggak bisa semau-maunya sekarang itu. Kalau misal masih sebatas isu Prabowo masa lalunya, itu kan juga ada yang itu dikeluarkan. Kemudian Pak Ganjar soal apa nonton film apa gitu, umpamanya kayak gitu. Terus Mas Anies soal politik identitas. Nah, maksud saya respon terhadap suatu isu yang kemudian dijadikan iklan itu termasuk itu juga. Kalau yang mengarah ke hoax sendiri saya pikir sudah terfilter di sosmednya, Pak. Jadi mungkin ya sosial media kan punya apa namanya privacy dan batasannya sendiri. Jadi mungkin sudah terfilter di sana, tapi mungkin itu masuk ke dalam mungkin komentar-komentarnya dan lain sebagainya. Kemudian dibagikan ulang, di-repost ulang dan lain sebagainya. Tapi kalau iklannya sendiri saya pikir sudah terfilter di sana. Oh, jadi kalau yang namanya iklan itu memang tidak, misalnya gini, saya nggak senang sama Mas Iqbal nih. Ya kan beriklan hoax gitu. Saya beriklan hoax, Mas Iqbal itu dulu pernah nyopet di Pasar Gamping. Contoh banyak gitu. Dia pernah ada segala macam. Jadi teman-teman saya namanya kayak gitu. Itu di dalam bentuk iklannya. Itu termasuk itu atau bukan, Mas? Saya pikir nggak sampai ke sana iklan di media sosial, karena ya kayak Facebook atau Instagram itu punya aturan privasinya sendiri. Jadi saya pikir nggak ada yang sampai ke situ ya. Kalau ada langsung ke take down biasanya. Itu bukan kategori masuk iklan ya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau ada hate speech yang atau black campaign lah, katakanlah black campaign itu di media sosial itu masuk ke mana, Mas? Konten biasa mungkin, Pak. Konten biasa ya. Dia tidak masuk dalam dihitung di iklan itu enggak? Iklan biasa. Kalau iklan ini hanya yang dibayar. Iklan ini adalah konten yang dibayar oleh pihak tertentu agar dia bisa disebar lebih luas lagi. Nah, jadi biasanya untuk pencitraan, untuk kampanye dan lain sebagainya. Nah, kalau konten-konten itu sifatnya negatif, itu biasanya nggak susah untuk lolos diiklankan. Jadi ada filter dulu dari. Jadi artinya masuk konten biasa ya. Jadi, nah Mas, sekarang pertanyaan yang kedua, kalau buzzer itu posisinya di mana? Nah, saya balik lagi. Jadi sebenarnya kalau dalam hal beriklan politik itu ada dua. Beriklan melalui platform media sosial. Yang kedua beriklan melalui influencer. Nah, jadi bisa juga kita membayar influencer siapa gitu yang punya followers banyak, ratusan ribu atau jutaan. Kemudian kita bayar, silakan iklankan konten saya. Itu bisa. Nah, mungkin saja lewat situ juga bisa terselip konten-konten yang itu negatif. Dan sekarang banyak yang mungkin 2019 ya sudah terlihat ya, banyak yang buzzer yang followersnya banyak, kemudian isinya negatif semua tentang tokoh tertentu. Itu bisa, dan tentu itu juga ada agensinya biasanya untuk buzzer itu. Ini tidak termasuk dalam belanja ini ya, Mas? Bukan, ini khusus platform Meta, khusus platform Facebook. Ini bisa lebih besar lagi ya, Mas, mungkin? Ya cukup besar jumlahnya ya? Betul, bisa lebih besar lagi besoknya. Ngeri ya teman-teman sekalian, ternyata kompleks. Mau jadi mau jadi caleg ya, bukan jadi presiden atau caleg, atau mungkin caleg atau pilkada ini juga kan, ini kan bisa turunannya bisa ke bawah ya. Ini cuma gambaran besarnya aja, di bawah kan banyak caleg, bupati. Ya perlu kita ya di bawah iklan-iklan. Mas, saya ingin tahu pendapatnya Mas Iqbal terhadap
kenapa capres ini juga harus menggunakan, ini sebenarnya pertanyaan klasik, kenapa sih harus pakai medsos gitu? Sampai seberapa kekuatan medsos? Kenapa dia pakai? Kenapa sekarang lebih banyak ke medsos untuk? Betul. Jadi balik ke era sekarang ada namanya konvergensi media, yang mana jika dibandingkan dari segi jangkauan audiens saja, medsos hari ini ada sekitar 167 juta pengguna. 167 juta pengguna. 167 juta ya aktif itu. Pengguna aktif. Padahal penduduk Indonesia itu sekitar 200-an berapa gitu. 280 ya, 300-an, 60%-an ya. 60-70% lebih. Jadi dari angka sebenarnya sudah tergambar bahwa hari ini medsos bisa jadi lebih akurat dibandingkan dengan media massa dalam konteks tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir medsos juga sekarang lebih secara pengawasan lebih longgar karena belum ada aturan yang kompleks dan komprehensif mengatur terkait dengan kampanye di medsos. Beda dengan media massa, itu sudah diatur secara detail dan juga ada batasan-batasan tertentu. Yang kedua, yang ketiga, tentu sekarang kan kandidat menyasar pemilih muda ya Pak ya, pemilih muda, usia muda, pengguna sosmed. Tentu saja cara efektifnya melalui sosmed, bukan melalui koran, bukan melalui televisi. Yang anak muda sekarang sudah jarang nonton TV, jarang beli koran, bahkan nggak ada yang beli koran kayak sekarang. Jadi ya lebih efektif melalui media sosial, dan kelebihan dari media sosial adalah dia ter-record secara selamanya. Oh, ter-record secara kan ya, teknologi ya? Iya, jadi terakses kapanpun bisa diakses kembali. Jadi dalam koran, lewat sehari udah nggak bisa diakses lagi, kecuali koran digital ya. Itu pun ya maksudnya digital juga. Dan juga dengan televisi. Nah, jadi secara fleksibilitas, secara jangkauan itu jauh lebih unggul media sosial, dan tentu ini menjadi peluang dan potensi bagi aturannya belum ya? Kalau dalam konteks pemilu ya, ini khusus konteks pemilu, sebenarnya belum ada aturan yang secara komprehensif mengatur tentang kampanye media sosial. Jadi ini yang menjadi catatan dan tantangan besok pemilu 2024 mendatang. Dan bahayanya lagi memang di aturan kampanye sekarang, definisi kampanye sendiri berbeda antara KPU dan Bawaslu. Bedanya di mana Mas? Jadi kalau KPU itu merujuk pada PKPU yang turunan dari Undang-Undang 27 tahun 2017 tentang pemilu. Yang mana kalau KPU itu mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih, kalau definisinya itu dengan menawarkan visi misi dan juga program serta citra diri. Itu baru dinamakan kampanye. Kampanye itu pun belum jelas definisi citra diri itu apa. Program itu apa, visi misi itu apa, itu nggak jelas definisinya. Nah, sementara Bawaslu itu mendefinisikan sebagai setiap alat peraga, itu bisa baliho, bisa iklan dan sebagainya. Termasuk iklan di medsos. Betul. Yang mengandung unsur logo atau gambar serta nomor urut peserta. Ini sudah bedanya jauh sekali. Kalau KPU dia biasanya terbatas pada dari visi misi, ketika nggak ada visi misi atau nggak ada citra diri ya bukan kampanye. Dan kalau KPU itu terbatas pada batasan tahapan kampanye. Oh, pada jadwal. Betul. Makanya kalau ketika Bapak melihat kasus yang bagi-bagi uang di suatu tempat gitu, KPU maupun Bawaslu nggak bisa nindak karena secara aturan KPU di luar masa kampanye. Nah, sementara jadi kalau bagi-bagi uang sekarang aja gitu kan ya. Iya. Nah, jadi kalau kita mau bagi-bagi uang dalam politik itu mendingan di luar masa kampanye gitu kan. Jadi sebenarnya celahnya di sana. Itu di dalam konteks konteks pemilu itu sendiri. Ya walaupun di luar konteks pemilu sebenarnya juga iklan ini kan terkait dengan undang-undang ITE. Ya makanya tadi ketika Bapak nyinggung terkait dengan disinformasi dan sebagainya, mungkin juga akan bersinggungan dengan batasan undang-undang ITE juga. Itu mungkin Pak. Jadi memang belum ada aturan secara komprehensif. Jadi besok di masa kampanye ini sangat menjadi tantangan yang luar biasa terkait dengan iklan media sosial ini sendiri. Oke, kita udah bisa bayangkan betapa ruwetnya besok KPU harus sampai ngurusi ke medsos ya kalau misalnya udah masuk masa itu ya. Harusnya ada gitu ya. Masalah Bawaslu juga gitu ya. Iya harusnya. Saya bentar Mas. Yang sekarang ini kita lihat itu kan banyak relawan, fenomena relawan. Betul. Fenomena relawan dari Pak Prabowo, saya lihat dari Pak Ganjar, dari Pak Anies Baswedan. Dan semuanya kan melakukan kegiatan. Yombo pasar rakyat, yombo pesta musik, yombo bagi-bagi apa ya, silaturahmi dan mengumpulkan massa, gitu loh. Itu kegiatan relawan dan itu di-up di medsos juga luar biasa. Nah, pertanyaan saya Mas, pertanyaan saya adalah jika relawan itu sudah melakukan hal itu, itu apakah itu sudah termasuk mencuri start atau apa ya?
kampanye di luar atau di luar aturan itu. Karena kalau Pak Anies bilang kan bukan mencuri start, kita jalan dulu. Sama aja dia. Jadi kalau dari segi substansi demokrasi, ya tentu itu curi start dan itu sah ketika itu tidak melanggar aturan. Maksudnya? Sekarang kan tidak melanggar aturan, jadi partai itu terbikin dalam mencari celah. Ketiga capres juga sama mencari celah. Misalkan Pak Prabowo dengan menggunakan kesempatan jabatan dia sebagai Menhan, Ganjar menggunakan relawannya, Anies juga sama dengan Partai Nasdemnya yang ngotot kemana-mana. Itu kalau dari aturan itu sekarang dibolehkan ada sosialisasi partai. Sosialisasi. Oh, sosialisasi. Boleh. Jadi kedoknya adalah sosialisasi. Selama tidak ada ajakan untuk memilih dia, tidak ada ajakan untuk memilih nomor urut, dan juga tidak ada gambar nomor urut juga. Jadi kalau misalnya kemarin kedoknya begitu. Jadi kalau misalnya relawan Ganjar nih, contoh yang paling gampang, bikin kegiatan festival musik lah, yang besar gitu. Kan sering kan itu di berbagai daerah gitu. Kemudian itu tidak tegol karena dia tidak mengajak, kan itu mengajak juga, bukan enggak? Nah harusnya kalau jeli melihat itu sebenarnya banyak pesan-pesan tersirat, cuma balik lagi itu tidak masuk dalam masa kampanye sehingga penindakannya sulit. Oh nggak bisa ditindak itu ya? Karena belum masa kampanye ya? Itu lubang-lubang di aturan kita gitu. Banyak sekali. Oh iya, kan juga ada tuh ajakan-ajakan, ayo pilih ini, besok akan seperti ini. Sebenarnya banyak ketika kalau mau berubah pilih ini kan gitu. Benar. Nah itu sulitnya di sana. Apalagi di media sosial. Media sosial itu dalam aturan yang dibatasi hanya batasan jumlah akun itu sama batasan konten. Jadi yang diawasi itu hanya akun yang didaftarkan kepada KPU. Sementara akun-akun yang didaftarkan sebagai akun kampanye itu tidak bisa ditindak sebagai. Jadi yang ditindak itu kalau kita mendaftarkan akun. Misalkan saya baca pres, saya mendaftarkan 5 akun, 10 akun saya. Ini akun kampanye saya. Gitu ya. Itu resmi ya karena resmi gitu. Ya kalau resmi pasti kontennya juga standar, gitu baik. Tapi di luar itu nggak bisa. Nggak bisa itu artinya? Nggak bisa ditindak karena secara aturan hanya melakukan pendekatan secara teknis, pembatasan teknis, tidak pembatasan secara substansi. Jadi lebih bahaya lagi ketika di medsos ini. Oh jadi ini formalitas saja teman-teman, kalau misalnya mau daftarkan akun di KPU dia yang 10 aja gitu formalitas ya. Biasanya begitu. Nah soal dananya? Nah biasanya ada pembatasan dana kampanye itu, pembatasan sumbangan juga dari meskipun secara aturan legal memang tidak ada aturan detail terkait dengan pelaporan dana kampanye sendiri. Sehingga sebenarnya terkait dengan dana kampanye ini masih sangat longgar di Indonesia sendiri. Gitu ya. Jadi ya beda mungkin dengan negara-negara lain yang transparansinya ketat seperti itu. Terkadang siapa yang nyumbang, siapa berapa dananya berasal itu, tapi kalau dari kita enggak. Nah kemarin apalagi di PKPU yang baru itu dihapus terkait dengan pelaporan dana kampanye. Maksudnya gimana? Dilonggarkan lah istilahnya, dilonggarkan. Sehingga dilonggarkannya maksudnya diperbesar atau diapain? Terkait pelaporannya, jadi transparansinya ya bisa lebih tidak transparan lagi. Baik, saya akan lanjutkan lagi nih Mas. Kita menarik, Mas Anton, kita akan coba ini. Nah, kita sekarang masuk, ini menarik dengan teman-teman KISP ini tentang dana kampanye. Nah, ini dalam temuan panjenengan itu ada partai politik yang jor-joran dalam beriklan politik. Ini kan kayak gini nih, ini ya. Ini Golkar hampir 10 miliar paling atas ini. Iya. Tapi kok ya masih kurang kuat ya. PSI 3, PKS, PKB, PAN. Ini Nasdem mana nggak ada juga kelihatan. Nggak muncul. Karena dia nggak beriklan. Bisa jadi tidak berikan dengan akun media sosialnya dia. Oh, ini kan ini partai politiknya. Ini partai politik yang resmi pakai akun partai politik. Yang resmi menggunakan iklan akun resmi partai politik. Ini teman-teman sudah lihat. Oke. Nah, saya tanya nih Mas. Ini ada batasan nggak menggunakan sampai berapa banyak? Kalau sekarang tidak ada. Jadi bebas aja, jadi mau sampai 100 miliar juga boleh. Karena belum masuk masa kampanye juga, jadi nggak ada aturan yang mengikat terkait dengan ini. Jadi partai buruh nih 2 miliar. 2 juta. 2 juta rupiah ya? Yang di atas 1 M itu cuma PSI sama Golkar. PSI itu 3 miliar. PSI 3 miliar. PKB 200 juta. Ya. Gerindra 166 juta. 166 juta. Malah PDI Perjuangan 75 juta. Ini yang resmi ya? Yang resmi dari akun media sosial mereka. Akun media sosial. Nah, ini Mas, saya mau lihat pandangannya KISP.
Mas Iqbal, dalam fenomena ini apa yang sebetulnya ditangkap oleh KISP, Mas? Ya, jadi kita menangkap sebenarnya partai-partai sekarang juga sudah menyadari pergeseran zaman ya, bahwa hari ini komunikasi politik itu sekarang tidak lagi terbatas pada media-media konvensional, media massa konvensional atau tatap muka di masyarakat, tapi juga mereka menyadari ada ceruk besar di ruang media sosial ini sendiri. Maka tidak heran ketika Golkar mau mengeluarkan dana 10 M lebih, PSI juga sebagai partai yang katanya partai anak muda dikeluarkan dana 3 M yang termasuk besar gitu. Maka tidak heran ketika mereka menggunakan dana tersebut untuk menjangkau ceruk pemilih di media sosial ini. Dan ini tentu menjadi tantangan juga bagi semua partai gitu. Gimana caranya partai ini bisa memenangkan perhatian publik di media sosial. Makanya kemarin saya sempat menaruh perhatian juga kemarin ketika ada PAN misalkan membuat lagu partai itu viral di mana-mana lagu PAN-nya. Kemudian misalkan Perindo juga yang menggunakan Alwi Taher sebagai corong viralnya gitu. Itu hal-hal yang mungkin sekarang bakal lebih banyak dilakukan oleh para partai politik. Partai politik. Dengan caranya mereka bisa viral gitu. Jadi konsepnya adalah at any cost dia harus viral kan? Iya, untuk viral ya. Oke, teman-teman sekalian, ini satu fenomena yang menarik bahwa sekarang target-targetnya itu adalah viral. Betul. Iya. No viral, no justice. Bukan. Jadi artinya untuk menarik perhatian massa itu sekarang tidak lagi masih dipakai atau tidak banyak lagi digunakan cara konvensional seperti tatap muka, sosialisasi, tapi lebih banyak dengan viralnya ini ya. Betul. Jadi alasan lain yang kami temukan kenapa kemudian mereka memilih media sosial dan berjualan di sana. Pertama, fiturnya juga. Jadi fitur targeting media sosial itu. Kita bisa memilih usia berapa yang mau kita sasar, wilayah mana yang mau kita sasar. Itu bisa kita pilih ya? Ya, secara demografi dan psikografi bisa diatur. Itu luar biasa sekali, beda dengan media baliho misalkan, tidak bisa diatur, televisi nggak bisa diatur. Yang kedua, media sosial ini kan interaktif dan lebih engaging ya, jadi siapapun bisa komentar, like, dan membagikan. Jadi penyebarannya bisa masif. Posting satu di akun partai misalkan, kemudian kader partainya sudah besar di grup WA, bakal coba nge-blast kemana-mana. Yang ketiga, media sosial ini bisa dimonitoring secara akurat. Kita tidak pernah tahu Pak, berapa orang yang melihat baliho, berapa orang yang melihat kalau susah mencari tahu apa pasti. Tapi media sosial bisa. Karena dilihat dari berapa viewernya gitu. Betul, berapa yang melihat, berapa yang komen itu kan jelas engagementnya berapa. Yang keempat ya biaya lebih murah. Jadi saya pikir jauh lebih murah di media sosial dibandingkan dengan televisi. Televisi atau media mainstream ya. Media massa juga ya bisa miliaran lebih juga keluar mereka dengan angka iklan yang sekian seperti itu. Oke. Mas, ini dengan belum adanya aturan terhadap penggunaan media sosial sebagai kampanye, bagian dari kampanye baik dari baca pres maupun partai politik, kira-kira kekhawatiran apa, Mas? Tentu kami khawatir pertama maraknya misinformasi yang berkaitan dengan SARA mungkin, dan ya intinya adalah penggunaan SARA dan juga black campaign terhadap antar kandidat. Tentu dengan masifnya iklan di media sosial misalkan atau konten buzzer media sosial tentu akan mendorong ke arah sana. Di mana black campaign ini dilakukan. Karena jadi black campaign ini semakin memiliki peluang ya. Betul. Selama media massa ini menjadi corong utama dalam kampanye. Nah, apalagi tipikal masyarakat kita yang sebagian besar kadang-kali masih mengedepankan yang emosional dalam menangkap informasi. Jadi kan apalagi algoritma sekarang ya di Instagram misalkan yang keluar itu kan informasi-informasi yang memang sesuai dengan selera kita. Nah, kadang-kali juga banyak masyarakat yang hanya mau membaca informasi itu sesuai dengan pilihan politik dia misalkan. Oh ini terkait dengan baca pres A, saya lihat saya baca. Kalau itu berkaitan dengan baca pres B dia nggak mau baca misalkan. Atau berkaitan dengan berita yang menjelek-jelekan baca pres B, kemudian dia baru baca dan bagikan. Gitu. Jadi emosionalnya lebih tinggi. Nah yang kedua, tentu ketakutan kita adalah aliran dana yang susah diawasi. Susah alasan ya. Biasanya aliran dana ini untuk supporting kampanye ya. Nah sementara untuk kampanye media sosial itu tidak diatur secara detail berapa batasan besaran dari penyumbang. Jadi siapapun bisa nyumbang besar dan celakanya siapapun bisa mengiklankan. Dan siapapun bisa membuat akun, bisa membuat seseorang kemudian mengiklankan. Nah di sini tantangannya. Jadi
untuk menuju tantangan ini adalah perlu sinergi yang kuat antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan juga platform media sosial. Ini yang banyak dilakukan oleh banyak negara. Australia misalkan, yang dia sempat berpolemik dengan Facebook juga pada beberapa waktu lalu karena menganggap Facebook lebih sewenang-wenang dibandingkan negaranya sendiri gitu. Nah, kita perlu membangun positioning seperti itu bahwa ya negara harusnya lebih besar dibanding dengan platform media sosial. Karena platform media sosial ini kan orientasinya bisnis. Siapapun yang mau beli iklan ya selama itu hitungannya untuk mereka terima. Kalau bagaimana dengan efektivitas undang-undang ITE? Saya pikir undang-undang ITE hanya membatasi terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan yang mungkin hanya bisa mengcover terkait dengan hoax dan misinformasi, tapi berkaitan dengan tadi misalnya dana kampanye dan sebagainya akan sulit. Dan juga ini kan sulit ya undang-undang ITE ketika satu ditindak masih ada ribuan akun yang lain, saya berikut yang lain. Jadi upaya dengan cara pelaporan, upaya dengan cara take down konten itu saya pikir ya untuk sementara bukan menjadi salah satu cara efektif, tapi perlu upaya-upaya lain harus dilakukan. Salah satunya adalah pencegahan. Aduh, kok jadi pusing ini. Banyak sekali yang ini. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa 30 menit kita sudah berbincang dengan Mas Iqbal Tamami, tapi ada banyak hal yang sangat penting yang perlu harus kita cermati di dalam persiapan pemilu di 2024, terutama di kampanyenya. Nah, saya ada beberapa catatan yang tadi sudah kita simpulkan bahwa sampai sekarang itu media sosial itu merupakan ruang terbuka yang sangat lebar sekali dan bisa digunakan untuk apa saja, terkait juga termasuk kampanye. Nah, yang kedua adalah media sosial menjadi bagian sarana yang paling tepat untuk menjadi media campaign bagi semua baik capres maupun partai politik. Kemudian yang ketiga adalah media sosial, kampanye di media sosial belum memiliki aturan atau regulasi yang jelas di Indonesia ini, terutama dengan aturan penyelenggaraan pemilu, sehingga perlu ada konsolidasi atau kerjasama atau aturan bersama atau apapun dari penyelenggara pemilu, kemudian sama platform pengelola medsos, sehingga aturan-aturan mengenai kampanye dan segala macam itu bisa ditegakkan hukumnya. Kalau tidak, maka menjadi seperti hutan, bisa kemana-mana segala macam. Karena media sosial sangat luas dan semua berorientasi pada bisnis, dan pemerintah itu juga berorientasi pada jalannya penyelenggaraan dengan baik. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah saat ini teman-teman sekalian, bahwa baca pres dan parpol itu jor-joran untuk menggunakan media sosial sebagai bagian dari kampanye mereka. Melalui akun-akun resminya, mereka hanya mendapat 10 kuota akun di KPU yang resmi menyebarkan berita atau apapun tentang capresnya atau partainya. Tetapi yang tidak bisa dikontrol adalah di luar akun resmi itu mungkin ada ratusan atau ribuan yang ikut mensupport atau ikut men-share atau segala macam. Tidak, Mas Iqbal. Teman-teman sekalian, ada angka-angka yang mengejutkan antara di partai politik yang ikut di dalam kegiatan ini. Ada partai besar yang hampir miliaran, ratusan juta mereka gelontorkan. Dan ini aturan pajaknya, aturan uangnya dari mana juga masih belum jelas. Mas, closing statement untuk 2024. Langsung saja, mungkin ada beberapa rekomendasi yang coba KSP dorong. Ya. Jadi yang pertama, kita berharap ada standar transparansi dan akuntabilitas terkait dengan kampanye politik di media sosial. Karena selama ini belum terbuka siapa yang kemudian target kampanyenya, siapa kemudian yang menjadi audiens yang hanya dibuka oleh platform media sosial hanyalah siapa nama pihak pemasang iklan dan juga biayanya. Nah, jadi transparansi ini diperlukan oleh platform media sosial. Yang kedua, ketika ditemukan ada konten kampanye yang itu ilegal atau berbahaya, harapannya ada sinergi yang terbangun antara platform media sosial, pemerintah, dan juga penyelenggara pemilu. Sehingga itu bisa ditegakkan aturannya. Nah, mungkin sekarang sudah mulai jalan. Dan yang ketiga, tentu kita berharap ada keselarasan aturan antara penyelenggara pemilu dan juga ada aturan yang komprehensif mengatur terkait dengan kampanye media sosial tersebut. Akhirnya masih banyak. Satu lagi, ya boleh silakan. yang terpenting mungkin bagi penonton sekalian
adalah membentengi diri kita sendiri dalam menerima informasi. Jangan sampai akun-akun negatif tadi justru menjadi pengaruh buruk buat kita dan orang sekitar kita gitu. Itu juga bisa bergerak lawan ya pakai akun itu bergerak itu gitu ya. Betul. Jadi ya paling tidak balik ke diri kita sendiri, kita bisa membentengi diri, tidak mudah percaya dengan informasi tertentu dan lebih jeli lagi dalam mencerna informasi. Wah, ora kerasa udah hampir 30 menit lebih. Tapi ini jadi hal yang penting. Nanti kapan-kapan kita ngomong lagi soal pemilu dan bersama teman dari KSP. Terima kasih Mas Iqbal. Siap. Sampai ketemu lagi. Salam.